إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah perjalanan kita sudah begitu panjang dan kita qadarullah belum sempat mengadakan al-ikhtibar, ujian. Namun tidak mengapa, insyaallah ta'ala kita akan ulangi kembali ikhtibar tersebut. Khusus pada malam ini, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, kita akan murajaah dari awal pertemuan sampai akhir pembahasan kemarin. Tayyib, ana harap musyarakahnya ketika ana tanya. Tayyib. Nah, ikhwan dan akhwat, ikhwan dulu. Di awal pertemuan, sebelum kita masuk pada kitab ini, kita menyebutkan pengertian tentang kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada. Ikhwan, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Qatrun Nada wa Ballus Sada? Fadhal, ikhwan. Masih ada yang ingat apa itu makna Qatrun Nada wa Ballus Sada? Nah, ikhwan, suaranya jelas? Akhwat, suaranya kedengaran nggak, Afwan? Kedengaran, Ustaz. Tayyib. Nah, Ustaz. Alhamdulillah wadah, Ustaz. Wadah. Tayyib. Man yujib? Siapa yang Mana, jawab? Ustaz? Fadhal, Ustaz? fadhal. Qatrun nada, tetesan embun atau tetesan air yang membasahi dahaga atau melembabkan tenggorokan yang haus, Ustaz. Tayyib. Apa maksudnya demikian? Apa maksudnya, Khil Aziz? Maksudnya dalam bahasa Arab, Ustaz. Nah, maknanya kenapa beliau menamakan kitab Nahwu ini dengan penamaan tersebut, dengan Qatrun Nada wa Ballus Sada? Ada yang lain yang bisa menyempurnakan jawaban beliau? Masya Allah, barakallahu fiik. Ada ikhwan akhwat? Tayyib. Ustazin, Ustaz. Fadhal, fadhal. Beliau penulis rahimahullah ta'ala dengan ketawaduannya menganggap tulisan ini hanyalah semacam setetes embun, namun insya Allah isinya bisa mencukupi kebutuhan orang yang ingin belajar nahwu.
Ahsan. Jazakallah khair ya akhil aziz. Masya Allah, mumtaz. Nah, demikian ya. Jadi beliau mengatakan demikian, tujuannya bahwasanya beliau akan mengatakan ini mungkin tidak begitu banyak, tapi insya Allah ta'ala faedahnya banyak. Nah, dan juga di sisi lain, maksudnya apa? Maksudnya ini untuk mubtadiin. Dan setelah kitab ini, maka monggo untuk menyempurnakan kitab-kitab yang lainnya yang masih berkaitan dengan nahwu. Ahsan, akhil aziz. Warakallahu fikum. Baik. Kemudian beliau memulai kitab beliau dengan al-kalimatu qaulun mufradun. Apa maknanya ini? Apa yang dimaksud dengan al-kalimah? Ikhwan atau akhwat? Akhwat lagi ya. Tadi ikhwan sudah menjawab, sekarang akhwat. Akhwat, Ustadz, fadhali. yang dimaksud dengan kalimat adalah sebuah jumlah yang sempurna. Naam. Ahsan. Jadi al-kalimah tutlak 'ala al-jumalil mufidah. Sahih, barakallahu fiki. Dan ini contohnya di Al-Quran. Beliau mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kemudian juga sebagai isyarah pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi irji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu. Demikian. Jadi al-kalimah itu maknanya adalah jumlah mufidah. Ya. Di sini beliau tidak menyebutkan kalimat itu adalah satu kata, tapi beliau menyebutkan jumlah mufidah yang sempurna. Kalau misalnya kita ingin mengatakan kalimat itu satu kata, maka itu juga sahih. Namun beliau langsung membawakan hujjah, sumber bahwasannya al-kalimah jumal mufidatun. Taib. Kemudian beliau mengatakan qaulun. Apa itu qaul? Ma ma'na al-qaul? Ikhwan, ma ma'na al-qaul? Nah, ada yang masih ingat? Akhwat, Benar ya Ustadz. tafadhali. Qaul adalah dia lafaz yang menunjukkan suatu makna, Ustadz. Taib, ahsan. Nam ahsanti. Taib, al-qaul adalah al-lafdhu dallu ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan makna. Sedangkan lafaz itu sendiri adalah suara yang dia tersusun dari huruf-huruf Arab. Ya, huruf-huruf Arab yang memiliki makna. Itu namanya lafaz. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita bahwasannya
kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Pertanyaannya untuk semuanya, ikhwan dan akhwat. Apa dalil kenapa beliau membagi kalimat dalam bahasa Arab menjadi 3? Apa dalilnya? Saya yang masih ingat. Ikhwan. At-tatabu' wal istiqra' ya Ustaz. Ahsan. Mumtaz. Barakallahu fikum akhil aziz. Naam. Tatabbu' dan istiqra'. Jadi para ulama itu meneliti, menelaah kitabul lughah, kemudian mereka kumpulkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dan ternyata ketika dikumpulkan terkumpullah 3 hal ini. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Jamil. Setelah itu beliau menyebutkan tentang tanda-tanda isim. Di antaranya adalah kemasukan al, kemudian tanwin, kemudian juga dimasuki oleh ta mutaharrika. Baik. Ikhwan dan akhwat, apa yang dimaksud dengan tanwin? Apa itu tanwin? Ya. Ma huwa tanwin? Mal muradu bit tanwin? Ana Nunun Ustaz. sakinah, Ustaz. Tafadhali. Nunun Nah, sakinah, Ustaz. nun sakin. Sakinah lafzan atau tantiq. Naam ya akhil aziz, tolong ulangi Afan. Nunun sakinah, Ustaz. Naam, kemudian Lafzan. lafdhan, kemudian Tantiq, Ustaz. lafdhan itu ya tuntok, dilafatkan. Maksudnya apa? Nunun sakinatun tuntok wala tuktab. Begitu maksudnya. Ya. Nah, Ustaz. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Jadi at-tanwin adalah nun sakinah tuntok wala tuktab. Nah, ukhtana, at-tanwin ada 3. Apa saja tanwin yang 3 itu? Akhwat, yang tadi mau jawab siapa? Tanwin ada 3. Apa saja? Akhwat atau ikhwan? Nah, makin sering antum menjawab, maka makin ingat. At-tanwinu thalathatun. Wa ma hiya? Nah, ikhwan. Akhwat. Nah, masih ingat tanwin itu ada 3. Apa yang 3 ini apa? Tanwin apa namanya? Tamkin, Ustaz. Kemudian tanwin tankir sama tanwin iwat. Sahih. Pertanyaannya sahih, jawaban juga sahih. Anak pertanyaannya, jawaban antum benar. Barakallahu fiik. Maksudnya alamatut tanwin. Afwan. Ya, alamatut tanwin. Ya. Jadi tanwin itu sahih, tankir sahih, ya.
Maksudnya adalah dhammatain, fathatain, sama apa? Oh, kasratain ya. Kasratain. Nah, ahsan ya akhil aziz. Nah, al-ijabah muqni'ah. Tayyib. Kemudian setelah beliau menyebutkan tanda-tanda isim, yaitu ada alnya, ada tanwin, kemudian kemasukan ta al-mutaharrika, beliau menyebutkan selanjutnya bahwasannya kalimat itu ditinjau dari taghirnya, ya, berubah atau tidaknya ada dua, ada mu'rab, kemudian ada mabni. Baik, mu'rab itu yang berubah harokat akhirnya karena pengaruh kemasukan amil. Mabni yang tetap harokat akhirnya walaupun kemasukan amil. Baik, yang mabni, ikhwan, apa saja yang mabni di antaranya? Pertama apa? Isim dhamir, Ustaz. Mumtaz, ismud dhamir. Yang kedua, Isim isyarah. ahsan, ismul isyarati. Yang ketiga, Isim mausul. al-ism mausul. Naam. Yang keempat, Isim istifham. istifham sahih. Kemudian Ismu syarti. ismu syart. Ahsan. Ada lagi? Ba'du dzaraf. Ba'du dharab. Naam. Ahsan. Ada lagi? Al-a'dad al-murakkabah. Naam. Naam, ya. Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Nah, di sini ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, ketika beliau menyebutkan pembahasan ini, maka beliau menyebutkan dua madrasah kabira, sekolah yang besar yang terkenal, yaitu ulama nahwu dan ulama Kufah. Demikian. Jadi di dalam ilmu nahwu itu nanti ada mazhab Kufah, Kufiyun, kemudian yang kedua mazhab Basrah, Basriyun. Demikian. Setelah itu mabni ada tanda-tandanya. Mabni ada tanda-tandanya. Baik, yang pertama, apa kalimat yang dia itu mabni 'alal kasri? Ayyul kalima mabni 'alal kasri? Amsi, Ustaz. Ahsan. 'Ala sukun? Kemudian 'ala sukun apa lagi yang Aziz? Mabniun 'ala sukun apa contohnya? Ini atau ada Ustaz? Naam. Apa ukhtana mabniun 'ala sukun contohnya apa? Mabniun 'ala sukun. Kam Ustaz. Kam. Ahsan. Kemudian mabniun 'ala dhammi. Apa?
Nah, Nahnu. nahnu mumtaz. Ahsan. Sahih. Dan tanda-tanda yang lainnya. Baik. Setelah itu, setelah beliau menyebutkan pembagian kalimat atau isim dalam segi taghyirnya mu'rab dan mabni, maka beliau melanjutkan pembahasan. Sebelumnya beliau menyebutkan tentang bagian-bagian yang mana yang dia itu masuk golongan mabniun 'alal kasri, kemudian mabniun 'alas sukun, kemudian mabniun 'alal dhammi, kemudian juga mabniun 'alal fathi. Tapi ikhwan, perhatikan lafaz ketika kita menyebutkan mabni maka ala, ya, mabniyun 'alal fathi, bukan mabniyun 'alal fathati. Beda ya, karena al-fatah tanpa tak marbutoh itu adalah alama lil bina, tanda untuk yang mabni. Sedangkan al-fathatu alamatun lil i'rab, tanda untuk yang mu'rab. Jadi hati-hati ketuker ya. Jadi mabniyun 'alal fathi. Ma naqul mabniyun 'alal fathati. Hadha khata'. Baik. Kemudian ikhwan, perhatikan lafaz dharab, yaitu qablu dan ba'du. Qablu dan ba'du ini dia mabniyun 'ala dhammi. Ketika dia berdiri sendiri maka mabniyun 'ala dhammi. Namun ketika sudah bersandar kepada lafaz yang lainnya maka dia menjadi fathatun. Ya. Qablu berdiri sendiri, ba'du berdiri sendiri. Jadi ketika ada min qablu, min ba'du. Namun ketika diidhafahkan kepada kalimat maka dia menjadi fathah qabla al-maghribi, qabla al-maghribi, ba'da al-maghribi. Nah, ketika ada huruf jar maka dia menjadi kasrah, ya, min qablil maghribi, min ba'dil maghribi, dan lain sebagainya. Baik. Dan juga ikhwan, tadi sudah kita sebutkan bahwasannya al-a'dad al-murakkabah termasuk di antara isim-isim yang mabni. Semuanya mabni, yaitu dari 11 kecuali 12 mu'rab. Demikian. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan macam-macam yang mabni, maka beliau menyebutkan kembali pembahasan selanjutnya, dan itu adalah fi'il, ya. Setelah menyebutkan tentang isim, beliau masuk pada fi'il. Beliau mengatakan bahwasannya al-fi'lu thalathatu aqsamin. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, kemudian
fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madhi ini dia mabni. Fi'il mudhari' dia mabni juga, cuman ada syaratnya. Apa syaratnya ikhwan? Fi'il mudhari' mabni. Siapa yang masih ingat? Kapan fi'il mudhari'? Mata yakunu fi'il mudhari' mabniyan. Nah, kapan? إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. أحسنت أحسنتم أخي العزيز أحسن بارك الله فيكم. Naam. Demikian. Dan setelah itu fi'il amr. Fi'il amr dia mabni. Kemudian ikhwan, perhatikan. Fi'il amr juga memiliki dua fungsi yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Fungsi yang pertama yadullu 'alal amr, yaitu menunjukkan perintah. Jadi kalau misalnya ada orang dia belum makan, kita suruh makan. Kul ya akhi. Ada orang belum sholat, kita suruh sholli ya akhi. Ada orang belum tidur, kita lihat nam ya akhi. Ada orang kecapean, kita katakan istarih ya akhi. Ini adalah fungsi fi'il amr yang pertama. Nah sekarang, apa fungsi fi'il amr yang kedua? Saya masih ingat? Doa, Ustaz. Apa? Doa. Baik. Naam, yadullu 'ala du'a. Sahih. Ya. Fi'il amr juga yadullu 'ala du'a. Atau juga kita tambahkan ya, yaitu untuk menunjukkan muwasalah, al-istimrar. Ya, jadi misalnya antum sama teman antum misalnya sedang makan. Ya, sedang makan. Kemudian ada teman antum lewat. Ya, antum yang sedang makan ini mengajak yang lewat tadi, ya akhi, hayya bina na'kul, mari kita makan. Kata teman antum apa? Kulu, makanlah. Ya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya lanjutkan makannya, bukan menunjukkan perintah makan, enggak, tapi lanjutkan makannya. Istamir fil akal. Nah, demikian. Jadi selain yadullu 'ala du'a, ayatun yadullu 'ala muwasalati al-amal. Demikian. Enggak mungkin dia suruh makan. Kenapa? Karena sedang makan. Tapi apa maknanya? Maknanya kul li muwasalatil akal. Silakan lanjutkan makan kalian. Baik. Kemudian setelah itu kita juga menyebutkan bahwasannya asal fi'il itu adalah 3 huruf dan memiliki wazan fa'ala. Huruf fa, apa namanya huruf fa di sini? Fa apa? Fa fi'il, Ustaz. Ahsan. Kemudian ain? Ain fi'il. Lam? Lam fi'il. Ahsan. Barakallahu fikum.
Naam, sahih. Baik. Kemudian selanjutnya beliau juga menyebutkan beberapa tanda-tanda fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Apa tanda-tanda fi'il di antaranya? Menerima ta'nis sakinah, Ustaz. Ahsant. Menerima ta'ut ta'nits as-sakinah. Baik. Yang kedua, apa yang kedua ikhwan atau akhwat? Bersambung dengan wawul jamaah, Ustaz. Bersambung dengan waw al-jamaah. Ini beliau tidak menyebutkan demikian. Ya. Menerima ya mukhatabah, Ustaz. Tayyib, sahih. Ya, menerima ya al-mukhatabah. Apa lagi? Nah, akhwat lagi. Apa lagi? Nah, apa akhwat atau ikhwan? Nah, didahului oleh huruf sin atau apa? Saufa. Nah, sin, saufa. Atau juga didahului oleh huruf-huruf mudhara'ah, anaita. Huruf mudhara'ah yaitu anaita. Nah. Baik, tadi disebutkan waw al-jamaah. Apa bedanya wawul jamaah dengan wawul jamaah? Ikhwan, mal farqu baina wawil jam'i wa wawil jamaati? Nah, ikhwan atau akhwat, apa perbedaan wawul jamaah dengan wawul jama'? Kalau wawul jamaah itu menunjukkan fa'il, Ustaz. Mumtaz, ahsan. Kalau wawul jama', Adapun wawul jama' itu alamat jamak mudzakkar salim ketika rafa. barakallahu fikum, ahsan, akhi al-aziz. Naam, sahih. Dan kita tambahkan juga wawul jama'ah adalah isim, wawul jama' adalah huruf. Tayyib. Wawul jama'ah lahu i'rab, wawul jama' laysa lahu i'rab, laysa laha i'rab. Tamam? Tayyib. Ahsan. Afwan, Ustaz. Mohon diulang lagi, Ustaz. Tayyib. Wawu al-jama'ah dia itu adalah isim. Dan di kalimat dia adalah fa'il. Wawu al-jama'ah. Sedangkan wawul jama' dia itu adalah tanda rafa' pada jama' mudzakkar salim. Dan dia adalah huruf. Yaitu Muhammaduna, ada waw. Itu adalah huruf. Demikian. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Afwan akhil aziz, barakallahu fikum. Taib. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan tentang fi'il dan juga beliau menyebutkan perselisihan di kalangan para ulama, yaitu diantaranya membahas tentang hati dan ta'al. Ya,
Apakah hati dan ta'al ini termasuk isim atau fi'il? Itu pembahasan yang beliau sampaikan ya kepada kita. Dan juga selanjutnya beliau menyebutkan tentang perselisihan di kalangan para ulama mengenai dharab, ya. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan tentang huruf, ya. Apa pengertian huruf? Ma huwal harfu? Nah, apa itu huruf ikhwan? Wadih. Apa huruf? Huruf yang bukan isim, bukan pula fi'il, Ustaz. Nah, sahih. Bukan isim, bukan fi'il. Ada definisi yang lainnya? Barakallahu fikum akhil aziz. Tidak menerima tanda isim ataupun tanda fiil. Ahsan. Barakallahu fiki. Naam, sahih. Dan juga bisa kita katakan huruf adalah sesuatu yang dia tidak memiliki makna yang sempurna kecuali apabila bersambung dengan isim atau fi'il. Taib. Huruf yang dimaksud di sini huruf apa? Huruf ada dua. Apa saja itu, ikhwan? Huruf mabani sama ma'ani. Barakallahu fikum. Naam, mabani wa ma'ani. Mabani, apa mabani? Huruful hijaiyah. Ahsan. Ma'ani, huruf Huruf yang memiliki makna seperti harfu jar. ahsan. Masya Allah. Barakallahu fikum akhil aziz. Taib. Nah, kemudian setelah itu beliau membagi beberapa bagian. Pertama, ada huruf yang dia itu hanya khusus masuk kepada isim. Apa saja? Akhwat. Ada huruf yang dia itu hanya masuk kepada isim saja. Apa itu? Harful jar, Ustaz. Naam, sahih. Harful jar. Huruf jar. Huruful jar. Naam. Kemudian yang kedua, ada huruf yang dia itu hanya masuk kepada fi'il saja. Apa ikhwan? Huruf-huruf yang hanya masuk kepada fi'il saja. Apa? Huruf qad, lan, lam. Naam, mumtaz, ahsan. Naam. Yaitu qad, lan, lam, amil-amil jazm dan amil-amil nasab. Kemudian juga beliau menyebutkan yang ketiga, ada huruf yang bisa masuk kepada isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Apa itu? Huruf yang dia itu bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. La nafiyah. Tayyib. La nafi. Sahih. Naam. Coba berikan contoh la yang dia masuk kepada isim akhil aziz. Apa contohnya? La ilaha illallah. Tayyib. Kepada fi'il? La akulu as-samaka. La ta'kulu samaka. Nahibbu samak ya akhi.
أحسن بارك الله فيكم. نعم أحسن. نعم بارك الله فيكم. صحيح هكذا. طيب أحسن. Sekarang mal farq baina la an-nahiyah wa la an-nafiyah. Apa bedanya la an-nahiyah dengan la an-nafiyah? La nahiyah, larangan. No. Nah, apa la nahiyah? Apa itu la an-nahiyah? La nahiyah bermakna larangan, Ustadz. Tayyib. Nafiyah? Bermakna peniadaan. Tayyib. Apa contohnya? Contohnya tadi ya. Naam. La ilaha illallah. Kemudian la ta'kul. Tayyib. Jazakillah khair. Barakallahu fiki. Naam ikhwan dan akhwat. Barakallahu fikum. Baik, setelah itu beliau mengatakan tentang al-kalam. Baik. Apa itu al-kalam? Ikhwan atau akhwat? Nah, Lafzun murakkabun mufidun, Ustaz. baik, sahih. Naam. Beliau menyebutkan lebih ringkas lagi, namun yang tersebutkan juga sahih. Yang ringkasnya beliau mengatakan wal kalam lafdun mufidun. Atau antum tambahkan tadi murakkab. Tadi antum tambahkan murakkab. Sahih? Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau menyebutkan al-kalam itu paling tidak memiliki dua kalimat, dua kata. Zaid qaim, Mahmud marid, dan seterusnya. Baik. Zaid qaim ini adalah jumlah ismiyah. Apa definisi jumlah ismiyah, ikhwan? Makanat masbuqatan bil ismi. Naam. Makanat masbuqatan bil ismi. Baik. Sesuatu yang dia didahului isim, begitu ya? Sahih? Baik. Sekarang anak tanya kepada antum. Anak mengatakan as-samaka akaltu. Ini ismnya apa fi'liyah? Fi'liyah, Ustaz. Definisinya tadi antum bagaimana? Keren Ustaz ya. Berarti yang sahih bagaimana definisinya, Khil Aziz? Terdiri dari mubtada khabar, Ustaz. Mumtaz, ahsan. Naam. Definisi tadi itu tidak kita salahkan sepenuhnya. Itu sahih, cuman itu nanti ketika kita menyampaikan kepada mubtadiin, kepada pemula, seperti misalnya kepada anak-anak SD, kita definisikan demikian, tujuannya untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Tapi kalau sudah seperti antum teman-teman sekarang di sini, kita langsung memberikan definisi bahasanya ismiyah itu, jumlah ismiyah itu adalah jumlatun tatakawwan minal mubtada'i wal khabar. Sebuah jumlah yang dia itu tersusun atau terdiri dari mubtada dan khabar. Demikian. Wadih ikhwan dan akhwat? Wadih. Semoga Allah
Baik, ahsan. Mumtaz. Barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan ketemu lagi pada hari Jumat melanjutkan pembahasan kita. Insyaallah ta'ala syukran jazilan kepada yang sudah masuk dan semangat. Semoga dimudahkan urusan antum dan antunna. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, ada pertanyaan mungkin? Boleh tafadhal mashkur. Ikhwan dan akhwat, ada? Tayyib. Dia menunjukkan insyaallah ta'ala emas, berarti sudah paham semuanya. Kalau begitu ikhwan, mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Itu dari diri pribadi. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Afan wa iyyakum wa iyyakum.